Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu diangkat jadi Tuhan itu sejak kapan sih? Dan di medsos juga demikian. Tetapi bagi orang yang percaya, jangan ragu bimbang, dia adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat kita. Nanti bagi orang yang tidak percaya, dia akan dihukum satu kali dan akan ada tangisan yang sangat memilukan hati. Tetapi saya tidak ingin itu terjadi, karena firman Allah berkata dia tidak menginginkan itu pernah terjadi bagi orang-orang, supaya orang-orang percaya kepada dia. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. 5 menit bersama dengan firman di pagi ini kiranya menjadi kekuatan firman ada dalam hidup kita. Semangat baru berada dalam hidup kita. Semangat Roh Kudus, semangat firman senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa biarlah kami menjadi pelaku firman Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Jadi tema kita adalah be the hearer and the doer. Jadi jadilah pendengar dan pelaku firman Allah, the words of the Lord. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, Alkitab katakan tidak berhenti di situ, tetapi kita menjadi the doer-nya, menjadi pelakunya. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas ada 3 bagian dari apa yang saya dapat, yaitu yang pertama dikatakan kalau orang melakukan firman Allah dalam hidupnya, dia dikatakan seperti orang yang bijaksana. Jadi pertama, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang melakukan firman Allah, yang berdiri di atas kebenaran firman Allah, dan dia tidak akan pernah ingin merugikan orang lain. Karena ada orang bijak sering mau melakukan penipuan terhadap orang yang tidak bijak. Tapi kalau kita dalam Tuhan tidak ingin melakukan kejahatan, tidak ingin merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bijak di dalam Tuhan. Kalau engkau bijak dalam dunia ini, ada banyak kali orang-orang yang bijak menipu, ada banyak kali orang-orang bijak melakukan kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, dimanipulasi demikian rupa karena dia merasa mampu untuk mengibulinya. Tapi bagi orang bijak di dalam Tuhan, dia adalah standarnya sudah jelas firman Allah, dan ketika kita melakukan firman Allah, kita akan berpegang pada firman Allah. Itu sebabnya pemasukan you are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Engkau adalah bagianku Tuhan, aku telah berikhtiar untuk melakukan dan taat terhadap firman Allah. Dan orang yang taat firman Allah inilah orang yang selalu bijak di dalam Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi sebuah rumah di dalam kehidupan nyata ini perlu dibangun di atas batu. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam pondasi yang akan kita buat. Nah, tetapi bagaimanapun kalau pondasi itu kuat atau pondasinya kuat, itu akan dapat didirikan sebuah bangunan yang megah, yang luar biasa. Dan itu sebabnya dalam membangun rumah iman kita, kita harus membangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Rumah iman kita tidak bisa dibangun di atas kekayaan, di atas segala keserakahan, atau di atas segala apa yang kita miliki, apalagi di atas kejahatan. Satu kali akan diruntuhkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita membangun rumah iman kita, tentu kita bukan hanya sekedar pendengar firman Allah, kita adalah pelaku firman Allah sebagaimana orang bijak tadi yang mendirikan rumah di atas batu, mendirikan rumah imannya di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kita membangun di atas batu karang Yesus Kristus, Yesus akan memperindah kehidupan kita. Dia akan menatanya begitu rupa. Karena firman Allah katakan sang arsitek itu, yaitu Tuhan itu sendiri, yang akan membuat
keindahan kehidupan rohani kita. Sang arsitek itu sendiri yang akan melakukan sampai finishing, sampai kelihatan rumah iman kita menjadi wow oleh karena Tuhan. Dan oleh karena Tuhan yang mengerjakan. Wownya kita itu bukan untuk diri kita, wownya kita itu selalu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah adalah ada ujian. Haleluya, di sini intinya. Nah, ketika orang yang mendirikan, orang yang bijaksana itu dan mendirikan rumah di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, walaupun ada ujian dari atas hujan, dari bawah itu banjir, dari tengah itu, dari segala penjuru itu angin, bisa angin itu bisa datang dari atas, bisa datang dari bawah, bisa datang dari tengah-tengah. Jadi bisa datang dari segala jurusan. Dan itu berbahaya. Itu sebabnya kalau angin itu sudah ngamuk, mobil besar pun, ketika saya melihat angin tornado di Amerika Serikat, bukan berarti saya pernah wah, mobil-mobil besar itu diangkat ke atas. Dan apalagi sapi diangkat hidup-hidup ke atas. Rumah-rumah diporak-porandakan, begitu luar biasa. Tapi rumah yang betul-betul kokoh itu memang luar biasa. Ada saja. Nah, yang mau saya katakan, ada ujian, tetapi firman Allah katakan tidak sampai mengalami kerusakan. Rumah itu tidak akan roboh. Rumah iman kita tidak akan roboh. Karena apa? Yesus yang menjadi pondasi kehidupan kita. Yesus pula lah yang sekaligus menjadi penolong yang Padokratos itu, ya, yang maha kuasa itu, yang maha hadir itu, yang maha tahu itu. Dia akan menolong kita untuk keluar dari segala kesulitan kita. Dan yakin dan percayalah, ketika engkau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan rugi. Engkau akan mengalami damai sukacita daripada Allah dan sekaligus pembelaan pada saat masa-masa yang sulit yang engkau alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi pelaku pendengar yang baik dan sekaligus menjadi pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kiranya damai dari Tuhan senantiasa menyertai kami dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah senantiasa menyertai kita dan Tuhan senantiasa menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan hari ini, doa dan harapan saya, firman Allah senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Mantap, mantap, mantap!